gitu kan ya sama kamu, teman-temannya udah berpuluh-puluh tahun. Ya emang sekarang usianya berapa coba ya. Ada yang udah deket bertahun-tahun gitu kan sebelahnya kamu, jadi temen baik, bestie ya, jadi sahabat gitu. Tapi ternyata ya selama ini apa yang dia ucapkan ya dan dia rasakan itu berbeda gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Ada banyak banget kasus-kasus kayak begini gitu kan. Nggak usah jauh-jauh ya orang terdekatnya kita, kadang-kadang orang tua aja gitu kan ya, yang dia lakukan supaya anaknya tidak gampang kepikiran gitu kan. Banyak sekali memanipulasi emosi dan perasaannya beliau sendiri ya, banyak kan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari ekspresinya beliau gitu kan dan semua ya, kalau kita deket banget sih kita pasti tahu lah gitu kan, kerasa ya teman-teman ya. Nah di readingan kali ini teman-teman ya, kita bakalan baca nih siapa sih sosok yang sering kali memanipulasi perasaan terdalamnya dia gitu kan ya. Kita bakalan lihat di sebelahnya kamu ya siapa ternyata gitu, tengok kanan tengok kiri. Kita lihat ya teman-teman ya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya, sama seperti biasanya. Kalian boleh pilih ya, boleh juga nggak pilih, tapi yang jelas silahkan kalian dengerin 3-tiganya ya, seperti itu. Kita lihat nih ya, sekarang ini buat teman-teman Gemini ya, kita baca ya buat teman-teman Gemini di cerita kali ini. Ups ya, Gemini. Ups. Nah, buat teman-teman Gemini yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya. Dan juga buat kalian semua yang kepingin terapi tapi masih belum bisa gitu kan ya, kepingin private reading karena masih terhalang biaya dan sebagainya ya, belum bisa teman-teman ya. Silahkan yuk ke description, klik di sana. Di sana ada 3 link untuk kalian menuju ke channel Oracle Card Indonesia yang lainnya, which is yang ketiga adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Sound Therapy jadi terapi musik melalui brainwave binaural ya, sesuai dengan requestnya kalian kemarin ya. Buat teman-teman yang udah request, semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Ingat, nggak bisa yang namanya kalian cuma dengerin sesaat, 1 menit 2 menit ya, it's impossible teman-teman ya. Kalian mesti rutin mendengarkannya, konsisten ya. Nanti di sana pasti kalian akan menemukan banyak hal yang baru, pemahaman yang baru ya, dan pasti bermanfaat kalau konsisten itu tadi. Oke ya, kita baca yuk sekarang. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I play with a beautiful word for you. Oke, kita langsung ke bacaan yang pertama ya teman-teman ya. Buat kalian semua yang udah sering banget ngedengerin Oracle Card Indonesia, kalian boleh skip yang di depan ya untuk informasi dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kalian mau dengerin ya dari depan sampai belakang ya, ini akan sangat bermanfaat baik ya, walaupun kalian udah tahu gitu. Oke, kita lihat ya teman-teman, bagaimanakah ciri-ciri orang ini. Kita lihat ya ciri-ciri orang ini. Oke, orangnya seperti apa sih ya? Ini orang yang banyak diarpin banyak orang ya. Artinya kalau dilihat dari depan tuh bener-bener kelihatan sempurna banget. Segala sesuatu tentang dia itu bikin ibaratnya you drive me crazy gitu ya. Banyak orang yang begitu ya, bener-bener yang banyak lah yang tergila-gila gitu ya sama dia ya. Sosok yang gampang banget dicintai sama orang lain karena memang semenarik itu dia ya. Menarik banget, harapannya banyak orang banget ya, dan kelihatan bahwa dia adalah sosok yang benar-benar bersyukur dalam segala sesuatu hal ya, keadaannya dia seperti apa dan bagaimana ya. Orang yang mensyukuri hal-hal kecil ya dan menjadikan dia seseorang yang besar gitu. Artinya orang yang ya kapasitasnya bagus lah gitu. Cuman memang ada beberapa hal yang orang lain gak ketahui ya teman-teman ya. Sebenarnya dia tuh orangnya gampang banget yang namanya rendah diri gitu kan ya. Bukan rendah hati ya teman-teman ya, rendah diri. Dia rendah hati sih, tapi juga disertai dengan rendah diri gitu. Gampang down, terus habis gitu juga tipikal orang yang sebenarnya gampang terpuruk, tapi dia berusaha yang namanya menetralisir hal tersebut dengan kekalmannya dia atau ketenangannya dia ya, seperti ini. Tapi memang lovable sih orang ini ya, menarik sih ya, seperti itu. Ini ciri-cirinya. Nah sekarang kita lihat latar belakangnya ya, tentang dia sebagai apa sih dalam kehidupannya kamu teman-teman ya. Oke, rekan kerja bisa nih teman-teman ya, rekan kerja bisa, terus teman, sahabat gitu kan ya, yang bisa memahamin kamu even dalam keadaan yang jauh ya teman-teman,
Seperti ini. Apa yang ditutupi dia? Perasaan apa sih yang di depan kamu ya berbeda dengan apa yang dia rasakan? Kita lihat. Dia tuh sebenarnya suka sama kamu gitu kan ya, suka sama kamu, dia mengharapkan kamu ya. Tapi dia memilih jalan yang lain pada akhirnya teman-teman ya, karena dia merasa bahwa kamu belum siap untuk membuka diri ya, masih belum siap, masih menutup diri lah gitu ya dari hal-hal yang kemarin-kemarin mungkin terjadi dalam hidupnya kamu ya, seperti itu. Akhirnya ya dia memilih jalan yang lain gitu. Nah kenapa, apa alasannya? Ya karena dia juga nggak mau kehilangan momen barengan sama kamu ya teman-teman ya. Jadi lebih baik dia kehilangan, maksudnya tidak menyatakan gitu kan ya, tetapi masih bisa berhubungan baik dengan kamu karena dia percaya bahwa suatu saat mungkin kalau memang ditunjukkan jalan yang terbaik ya bisa kembali bersama ya, sebagai mungkin ikatan yang lain ya teman-teman ya. Ya mungkin itu jalannya kayak gitu loh ya. Jadi sementara waktu dia ambil jarak sih teman-teman ya, sementara waktu dia ambil jarak juga ya, seperti ini. Nah apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Belajar lebih terbuka sih, open gitu ya. Kalau memang itu adalah sesuatu hal yang kamunya sendiri juga punya perasaan sama dia, bicaralah gitu loh. Nggak yang namanya memendam itu ya. Dan kalaupun misalkan ada hal-hal yang membuat kamu terluka di masa lalu ya, dan kamu ingin membuka lembaran yang baru tapi kamu masih takut dan sebagainya ya, itu bisa dibicarakan teman-teman ya. Artinya jangan berpikir dengan persepsi kamu sendiri gitu, lepas aja gitu, apa adanya aja ya. Kalau misalkan toh jodohnya seseorang tuh kita nggak pernah tahu gitu ya, ternyata teman dekatnya kita, ternyata bestinya kita ya, ternyata adalah orang yang baru kita kenal sehari doang gitu kan ya, kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Jadi itu sebabnya do not too complicated ya, to your jangan terlalu complicated sama pikiran kamu sendiri yang pada akhirnya segala sesuatu hal itu bisa kamu lihat dari sisi yang simple gitu loh ya, seperti itu. Oke ya, belajar membuka hati mungkin salah satu jawaban yang tepat ya. Oke, kita lihat untuk cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Kita lihat nih ceritanya kamu yang kedua. Bagaimanakah ciri-ciri orang ini ya, kita lihat. Orang itu agak sedikit beda ya guys ya. Orangnya agak sedikit beda. Artinya gini, secara finansial oke, pekerjaan juga oke, tapi memang secara cara pandangnya dia ya, keyakinannya dia terhadap sesuatu hal, lalu apa yang dia lakukan itu memang unik ya, beda sama orang-orang sekitarnya dia gitu ya. Dia orang yang mampu melepaskan apa yang dia sukai ya untuk sesuatu hal yang jauh lebih besar di dalamnya gitu. Artinya bukan tipikal orang yang akan berdrama-drama, tapi tipikal orang yang sangat logis sekali. Kalau memang ini ibaratnya tidak membawa kebaikan apa-apa dan memang perlu dilepaskan, walaupun sesuka-sukanya dia bakalan lepaskan hal tersebut teman-teman ya. Jadi nggak mau yang namanya membebani dirinya sendiri dengan kesakitan, membebani dirinya sendiri dengan drama-drama yang tidak penting ya, kayak gitu. Ini tipikal orang yang gini banget, logis ya, bagus sih. Nah latar belakangnya dia tentang dia ya, itu sebagai apa sih dalam hidupnya kamu? Orang yang tulus ya di sebelahnya kamu, orang yang selalu ada ya sebelahnya kamu, orang yang selalu punya harapan sama kamu ya, orang yang tulus dan ikhlas sih ya ada di sebelahnya kamu teman-teman ya. Kita lihat apa sih yang ditutupi sama dia sebenarnya, perasaannya dia yang sebenarnya yang di depan kamu tuh beda sama apa yang dia rasakan. Oh my goodness ya. Oke, ada satu ketakutan sih teman-teman ya, satu ketakutan kalau misalkan nantinya kamu gitu kan ya kecantol sama orang lain gitu kan ya, pikiran-pikiran seperti itu gitu kan, takut bahwa nantinya dia tidak bisa membahagiakan gitu kan, dan nantinya mungkin kamu sama orang lain gitu. Ketakutan seperti ini sih yang dia rasakan ya, walaupun mungkin kalau dilihat ya orangnya cukup logis ya teman-teman ya, tapi juga gampang kepikiran kalau itu menyangkut orang yang dia sayang ya, kayak begitu banget gitu ya, ketakutan. Nah kenapa sih, alasannya apa? Ya karena selama ini mungkin dia itu terlalu sibuk bekerja gitu kan, dan kurang banget yang namanya membagi waktu bersama dengan orang yang dia sayang, which is itu adalah kamu ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi dia punya kayak sibuk, dia menyadari bahwa dia punya dunia sendiri, dia punya pikiran sendiri, dia punya ibaratnya itu adalah
waktu ya, dimana waktunya tuh berkurang banget lah sama kamu ya, kayak gitu. Kita lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan teman-teman. Oke. Ya, apa hasil yang ditabur yaitu yang dituai gitu. Kalau misalkan dia takut seperti itu ya karena memang dia mungkin melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan efeknya ketakutan seperti itu gitu teman-teman ya. Kasih jarak nggak apa-apa ya, tapi jangan terlalu berjarak gitu. Mungkin akan jauh lebih baik kalau misalkan dua-duanya punya waktu ya untuk spend time together gitu. Kalau misalkan bisa ya meluangkan waktu untuk bisa memperbaiki ya kan jauh lebih baik kan ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang kedua ya. Ingat bahwa apa yang kita tabur ya pasti itu bakalan kita tuai. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik ya pasti kita nggak akan pernah yang namanya mikir, even kita merasa takut aja juga enggak teman-teman ya. Karena udah siap kan ya, segala sesuatu pasti ada resikonya lah, nggak mungkin enggak gitu ya. Nah, yang ketiga ya, ciri-ciri orang ini kayak gimana? Orangnya cukup komit sih teman-teman ya. Dia bakalan memperjuangkan apa yang memang perlu dia perjuangkan. Artinya pun kalau misalkan dia punya pasangan ya, atau seseorang seseorang atau sesuatu hal yang dia pingin dan suka dan apapun lah ya, dia mampu melakukan segala sesuatunya untuk itu gitu, dan memang benar-benar komit ya sampai titik darah penghabisan banget gitu. Orang yang cukup rela berkorban tapi gampang terpengaruh sama lingkungan teman-teman ya. Sebenarnya kalau ini tipikal orang yang setia sih, tapi gampang banget kepengaruh gitu loh. Moodnya itu naik turun banget ya orang ini ya, kayak gitu. Nah, kita lihat ya latar belakangnya tentang dia sebagai apa dalam hidupnya kamu ya. Ada pengkhianatan sih teman-teman ya, ada pengkhianatan, perasaan-perasaan merasa diperlakukan gak adil ya, merasa terkekang ya, tapi gimana lagi gitu loh ya, seperti ini. Jadi dia sebagai apa ya, sebagai orang yang seperti ini ya dalam hidupnya kamu. Mungkin kamu udah melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan ya, sampai berada di titik pasrah, sedangkan dia tetap aja menggalau sama hidupnya dia sendiri gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya ditutupi sama dia ya? Perasaan apa yang di depan kamu sama di belakang kamu itu berbeda gitu ya. Oke, tentang perasaannya dia sih teman-teman ya, tentang perubahan yang ada gitu, yang tadi yang mungkin ingin memperjuangkan yang mati-matian gitu kan ya, tapi karena satu atau dua hal, karena lingkungan bilang apa dan kayak gimana sama kamu ke kamu gitu kan, tentang kamu ya, pada akhirnya itu merubah kayak sudut pandangnya dia terhadap kamu ya, seperti ini. Kenapa? Apa alasannya? Kita lihat ya. Proses sih teman-teman ya, kalau ini ya, ini berkaitan dengan kejujuran diri yang pada akhirnya apa adanya jadi nggak apa adanya ya, sesuatu hal yang seperti itu. Nah, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Kita nggak pernah bisa sih yang namanya meminta orang lain ya, apalagi itu pasangan kita, untuk bisa ngedengerin kita aja, yang lainnya nggak usah didengerin kan. It's really egoistic ya, karena dia juga pasti punya yang namanya lingkungannya dia sendiri, dunianya dia sendiri ya, seperti itu, yang kadang-kadang ini yang menjadikan konflik dalam hubungan ya teman-teman ya, seperti itu ya. Salah satu caranya adalah apa? Belajar menerima situasi dan kondisi seperti apa. Oh, tahu kalau pasangannya seperti itu, oh tahu kalau yang di sebelahnya seperti itu, ya udah nggak bisa diapa-apain kan. Minta dia berubah juga nggak bisa teman-teman ya. Yang mesti kita belajar adalah ya belajar untuk merubah diri kita sendiri. Oh, kalau kayak begini sebaiknya direspon dengan cara apa ya, bukan dengan keras-kerasan, adu ego, adu bener ya, itu nggak akan kelar, nggak akan ada damai ya, seperti itu. Dengarkan kata hati kamu yang paling dalam, biarkan alam semesta ini menuntun dengan apa adanya, mau kemana, mau dibawa kemana, mau seperti apa, dan bagaimana kelanjutannya ya, itu udah dipasrahin aja teman-teman. Yang penting kamu berdamai dengan diri kamu sendiri. Berdamai dengan lingkungan itu hal yang paling gampang dilakukan kalau kita berdamai dengan diri kita sendiri, karena yang paling berat adalah berdamai dengan konflik-konflik yang ada di dalam diri kita ya, seperti itu guys, di cerita kamu yang ketiga ini ya, buat teman-teman Gemini. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda pastinya, zodiak yang berbeda, dan kita nggak akan pernah bisa dimanipulasi sama orang lain gitu kan, kalau kita belajar kenal sama diri kita, kalau kita juga belajar jujur sama diri kita sendiri. So ya, hayo tetap semangat hadapin hidup ini barengan sama Oracle Card Indonesia. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day.